Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai nats, renungan kita pada saat ini yang tertulis dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak orang yang bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah saya bisa? Dan apakah saya dapat untuk menjadi saksi Tuhan untuk seluruh dunia? Jawablah pada diri kita masing-masing. Dengan itu saudaraku, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi teladan hidup dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, teladan hidup apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, dengan perkataan. Kita harus menjaga perkataan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah perkataan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bersifat membangun atau malah mencaci maki orang lain? Coba kita introspeksi diri masing-masing. Dan usahakanlah perkataan kita itu di setiap harinya menjadi berkat dalam diri kita dan orang lain. Yang kedua, perilaku. Kita harus jaga perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah perilaku kita itu menjadi contoh yang baik atau menjadi contoh yang tidak baik untuk orang lain? Apalagi di masa yang sekarang kita hadapi ini, suasana COVID-19. Kita harus saling tolong-menolong antar sesama kita. Karena jika itu kita lakukan, perilaku kita akan menjadi contoh bagi orang lain. Yang ketiga, kesetiaan. Binalah kesetiaan dalam dirimu. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, setialah kita dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan. Contoh kecil, misalnya kita bekerja sebagai tukang parkir. Kita harus setia, kita harus cintai. Jangan kita malah hanya ingin mendapatkan duitnya saja, tetapi motor yang kita jaga tidak aman. Sebab itu saudaraku, setialah kita dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Maupun itu kita sedang belajar, sedang kuliah, maupun kita sedang bekerja di kantor, ataupun sekarang ini kita sedang banyak di PHK, kita harus bersabar, kita harus berdoa pada Tuhan. Yang keempat, kesucian. Kita harus suci dalam pikiran dan kita harus suci dalam hati. Karena banyak orang di sekeliling kita berhati, berpikir, maupun perkataannya terlihat luar biasa dan bagus. Tetapi masih saja ia melakukan hal yang seharusnya tidak ia lakukan. Contoh kecil, ia merendahkan orang lain untuk dapat menaikkan kasta dirinya sendiri. Yang terakhir, kasih.
kita harus mengasihi diri kita sendiri. Kita harus mengasihi keluarga kita. Dan kita harus mengasihi sesama kita atau musuh kita. Contohnya bisa kita lakukan kalau kita mengasihi diri kita sendiri. Di masa pandemi sekarang ini, jika kita mengasihi diri kita sendiri, otomatis kita akan menjaga jarak, memakai masker jika kita keluar rumah, dan kita rajin mencuci tangan. Dengan itu kita lakukan, kita sudah mengasihi diri kita sendiri, karena kita tidak mau terkena penyakit COVID-19. Contoh kedua, kita mengasihi keluarga kita. Dengan apa kita dapat mengasihi keluarga kita? Contoh kita sebagai anak. Kita harus lakukan hal yang berkenan kepada kedua orang tua kita. Kita lakukanlah hal yang terbaik selama orang tua kita masih hidup. Jangan kita akan menyesal nantinya. Contohnya, kalau kita suka melawan, kalau kita suka tidak mendengar nasihat orang tua kita, tetapi jika orang tua kita sudah meninggal, kita baru akan menangis. Dan hal itu tidak akan ada gunanya lagi. Dan hal itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Tetapi jika kita mematuhi keluarga kita, mematuhi orang tua kita, walaupun Tuhan sudah memanggil orang tua kita, kita akan berbicara dalam diri kita. Mungkin ini yang terbaik Tuhan, karena aku sudah melakukan yang terbaik kepada kedua orang tuaku. Itulah cara kita mengasihi keluarga kita. Dan yang ketiga, kasihilah sesamamu. Inilah menurut saya hal yang paling susah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan mengangkat satu contoh. Contohnya, orang tua kita dibunuh oleh katakanlah si B. Sebutlah orang tua kita ini adalah ayah kita, dibunuh oleh si B. Dan kita tidak mempunyai ayah lagi. Dan kita tidak bisa melanjutkan ke sekolah atau perkuliahan kita. Dan suatu saat, bertemulah kita dengan si B di jalan raya. Dengan keadaan ia sudah kritis habis tabrakan. Apakah yakin atau apakah kita mampu menolong si B yang sudah membunuh ayah kita, yang menyebabkan kita tidak sekolah dan kita tidak punya orang tua? Jawablah dalam diri kita masing-masing. Mungkin ini adalah hal yang sangat susah atau yang sangat sulit untuk kita lakukan, karena ia sudah membunuh ayah kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata waktu di kayu salib, Bapa, maafkanlah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi kita sebagai manusia seharusnya bisa melakukan dan bisa mengasihi musuh kita. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Maka saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita sudah melaksanakan petunjuk Tuhan yang kelima tadi, maka demikian rohani kita sudah bertumbuh
dan sudah dewasa. Karena kedewasaan rohani itu tidak bergantung pada usia, jabatan, gelar, ataupun pengalaman. Karena banyak orang sudah dewasa, tetapi kerohaniannya tidak bertumbuh. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita peliharalah perkataan kita, dan kita perbaikilah tingkah laku kita. Berbuatlah kasih kepada sesama kita, dan setialah di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sucikanlah hati dan pikiran kita. Maka demikian Roh Kudus dan Tuhan akan membimbing hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Datanglah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, agar kami dapat menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus di seluruh dunia. Amin.